Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fajar Kurniawan, NIM 20310410028, mahasiswa psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang analisis faktor dari Raymond Cattell. Raymond Cattell lahir pada tahun 1905 di Hilltop, Inggris. Ia mendapat gelar sarjana kimia di Universitas London. Raymond Cattell yakin bahwa kepribadian memiliki dimensi-dimensi yang dapat diukur melalui statistika, penelitian dan pengukuran yang empiris dapat membuat teori analisis faktor terus digunakan oleh para ahli psikolog. Struktur traits atau sifat-sifat. Menurut Cattell, traits adalah elemen dasar dari kepribadian yang berperan penting dalam usaha meramalkan tingkah laku. Kepribadian sendiri adalah struktur kompleks dari traits yang tersusun dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah kategori kepemilikan, yang kedua adalah kategori kedalaman, yang ketiga adalah kategori modalitas ekspresi. Dinamika trait yang terdiri dari sikap atau attitude, yang kedua dorongan atau motif bawaan atau act, dan yang ketiga adalah sentimen. Perkembangan kepribadian. Menurut Cattell, perkembangan kepribadian dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama adalah tahap bayi, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Tahap ini dipengaruhi oleh orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah tahap anak, yaitu berusia 6 sampai 14 tahun, yang memiliki kecenderungan menuju kemandirian dan meningkatnya identifikasi dengan teman sebaya. Yang ketiga adalah tahap remaja, yang berusia 14 sampai 23 tahun. Tahap yang ini adalah tahap yang sulit, banyak muncul neurosis, kelainan mental, konflik kemandirian, keyakinan diri, seks, dan yang lainnya. Yang keempat adalah tahap maturity atau kemasakan, yang berusia 23 sampai 50 tahun. Tahap ini ditandai dengan kesibukan, kebahagiaan, dan produktivitas, menyiapkan karir, perkawinan, dan berkeluarga. Yang kelima adalah tahap usia pertengahan, yaitu 50 sampai 60 atau 70 tahun. Di tahap ini terjadi perubahan fisil, sosial, dan psikologikal yang membuat penyesuaian kembali kepribadian. Yang keenam adalah tahap senility atau tua, yaitu berusia 60 atau 70 tahun sampai meninggal. Di tahap ini penyesuaian terhadap kehilangan, kematian, kesendirian, kehilangan status di masyarakat, dan perasaan tidak aman. Psikopatologi. Menurut Cattell, psikopatologi dibagi menjadi 2, yaitu neurosis dan psikosis. Neurosis adalah pola tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang yang merasa dirinya mengalami kesulitan emosional tetapi tidak dapat menunjukkan gangguan psikotik. Cattell menemukan neurosis banyak berkembang di keluarga yang penuh konflik, kurang disiplin, dan kurang kasih sayang. Psikosis adalah bentuk gangguan mental yang berbeda dengan neurosis, di mana individu kehilangan kontak dengan realita dan membutuhkan perawatan untuk melindungi dirinya dan orang lain. Psikotik tidak memiliki pemahaman mengenai masalahnya, tidak dapat merawat diri, serta dapat membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri. Pembahasan yang terakhir adalah psikoterapi. Menurut Cattell, tes kepribadian sangat penting dalam terapi. Tes ini dapat digunakan sebagai diagnosis dan menentukan perlakuan yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Tes perlu dilakukan sebelum dan sesudah terapi untuk mengukur perubahan yang terjadi.
Cattell menggambarkan metode terapinya dari pemahaman teori Freud, serta pengubahan tingkah laku dari behaviorisme, namun perlu didasarkan dan dilakukan melalui tes atau asesmen. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.